Pagi, ketemu lagi dengan saya Mas Kimpul di channel tercinta kita ini, Mr. Kimpul Jalan-Jalan. Nah, sekarang saya sudah berada di daerah Kranggan, tepatnya di daerah Pendowo Kranggan. Nah, kita kira-kira lagi apa ya? Lagi ngapain gitu ke sini ya? Jadi ini letaknya di Desa Pendowo Kranggan. Saat ini saya mau bertemu dengan seorang yang bergelut di bidang pertanian, tepatnya di bidang buah-buahan ya. Yuk kita langsung aja masuk ya. Bisa dilihat, mungkin sudah bisa lihat nih yang merambat-rambat. Apa ini? Nah, ini pohon anggur ya. Jadi di Temanggung ini juga ada perkebunan anggur ya. Langsung aja kita ketemu sama pemiliknya ya. Ini dengan ini dengan siapa ini, Pak? Boleh kenalan? Pambudi. Oh, dengan Pak Pambudi. Ini adalah pemilik dari pembibitan anggur dan juga budidaya anggur di Kranggan. Iya. Tepatnya di Desa Pendowo ini ya. Oke. Monggo Mas. Pinara Pak. Nggih. Monggo. Ya, aman. Mungkin kita lihat-lihat dulu, nggak apa-apa, bentar. Kita duduk dulu. Kita lihat dulu sama Pak Pambudi ya. Apa ini enggak, karena kita nggak bawa tripod, jadi ya tak pegang aja gini ya gitu. Jadi Pak Pambudi, ini usaha anggur ini udah berapa lama Mas? Kalau di sini di Kranggan ini baru sekitar hampir 2 tahun. Baru ya, 2 tahun ya, lagi. belum sampai 2 tahun. Ya. Belum mungkin 1 tahun 8 bulanan sekitar itu di sini ya. Tahun 8. Sebelumnya pindah-pindah kita. Sebelumnya di anggur juga? Atau juga di tanaman buah yang lainnya. Oh, Buah jadi Pak Pambudi ini memang fokus di bidang buah-buahan dan tanaman agribisnis ya Pak ya? Ya betul Mas. Kalau di Temanggung sendiri Pak, selama mungkin hampir 2 tahun ini, menurut Bapak untuk anggur, potensi anggur itu bagaimana Pak kalau di Temanggung ini? Sangat bagus Mas, cuman memang harus ada tindakan lebih. Jadi tanaman anggur ya sebetulnya kita spesifiknya tanaman impor Mas. Jadi tanaman impor itu sebetulnya tidak cocok di iklim tropis. Jadi kita bikin greenhouse. Oh, harus pakai greenhouse ya? Ya, supaya tanamannya tetap bagus, tidak ada masalah. Karena rata-rata tanaman impor itu tidak kuat dengan curah hujan yang sangat tinggi. Begitu, berarti memang harus ada perlakuan dan tindakan khusus. Kita mungkin menyesuaikan dengan paling nggak mirip ya, deket-deket sama kondisi di sana ya Pak ya. Ya, misalkan mungkin di luar negeri kan curah hujannya nggak terlalu tinggi kayak di daerah tropis seperti Temanggung ini yang curah hujannya cukup tinggi seperti pagi ini juga baru jam 10-an matahari kayaknya masih malas untuk keluar. Jadi airnya masak. Oh, airnya masak. Oke. Kita ngopi dulu. Kita break dulu ya, teman-teman. Kita ngopi dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke. Ngopinya tetap kopi Temanggung. Mantap. Ini kita sekarang masuk di kebun anggurnya ya, teman-teman. Jadi ini kita mundur lagi. Ya, ini kebun anggurnya. Nih di atas lihat ya, di buat greenhouse seperti tadi biar tidak terkena air hujan setiap hari. Jadi untuk mengatur tingkat hujan ya bisa kita lihat ini anggurnya. Nah, ini sudah berbuah ya. Ini diplongsong teman-teman. Masuk ya. Oke.
Oke, masuk. Ya, ini buah anggurnya bisa dilihat. Ini juga, ini yang masih kecil-kecil ya. Ini anggur yang masih kecil. Kita lihat lagi. Ini juga, ini ya, ini anggur hijau sepertinya ya teman-teman, atau mungkin karena masih kecil. Nanti kita tanyakan langsung pada Pak Pambudinya. Sekarang karena Pak Pambudi masih ada urusan, jadi saya suruh jalan-jalan dulu sendiri. Nanti kita tanya-tanya langsung. Oke, bisa dilihat. Nah, di ini bisa lihat di sini. Ini lihat ya. Kita coba buka ya. Oh, luar biasa ini anggurnya. Ini di Temanggung loh ini. Ada kebun anggur ya. Ini udah kayaknya udah hampir masak ini udah. Ya, kita lihat warnanya udah keungu-unguan ya, merah keungu-unguan. Kita tutup lagi. Oke. Kita tutup lagi ya. Oke, lanjut lagi. Ini juga nih show. Nah, ini jadi ini jenis anggurnya itu di sini beda-beda ya. Ini jenis Baikonur ya. Jadi tiap batangnya ini ada identitasnya beda-beda, karena di sini ada beberapa jenis anggur yang itu bibitnya juga tentu impor ya. Ini ada banyak anggur impor. Kita lihat lanjut lagi. Nah, ini yang masih kecil, ini buah tapi masih kecil. Ini kayaknya jenisnya agak panjang-panjang ya, beda dari yang tadi kita lihat. Oke, terus ini juga, ini ya berbuah. Ini juga ya. Oke, kita lanjut lagi ya, lanjut sampai ujung. Oke, iya, lihat ini ada bibit-bibitnya juga. Kita lihat. Nah, ini ada lagi buahnya nih, lihat teman-teman ya. Oke, nah ini udah datang lagi nih Pak Pambudinya. Oke, kita coba berbincang lagi dengan Pak Pambudi. Nah, ini lagi ya. Ya, kita ngobrol lagi sama Pak Pambudi, kita tanya langsung ya, karena kita tadi lihat anggurnya kayak bentuknya kok macem-macem, ada yang lonjong, ada yang bulat, dan ada yang macam-macam pokoknya. Di sini ada berapa macam jenis Pak ini Pak anggurnya Pak? Ini mungkin sekarang ya di atas 50 jenis ya Mas. Oh, jadi ada 50 jenis anggur ya. Lebih ya mungkin ya. Lebih dari seluruh dunia ya Pak ya. Mas, dari berbagai negara gitu. Oke, dan coba yang dibudidayakan di sini. Nah, seperti ini contohnya. Jadi tiap pohon ini dikasih identitas seperti ini, ada tulisannya. Ini salah satu contohnya Fursten. Oh, Fursten ini dari mana Pak? Fursten ini? Itu kalau nggak salah dari Ukraina ini. Dari Ukraina. Ini buahnya ini Pak. Ini yang paling manis ya? Iya. Ukraina. Oh, ini jadi tadi yang kita lihat udah masak itu ini. Nah, ini ya. Tapi ini belum matang. Ini walaupun warnanya udah agak kehitam-hitaman ini, tapi belum ini matang. Belum matang. Jadi tingkat
kemanisannya belum sempurna ya Pak ya. Wah, nih ini anggur dari Ukraina dan malah patah. dibudidayakan di Temanggung. Tuh, manis ya Pak. Masih ada asamnya. Oh, masih ada asamnya karena belum matang sempurna ya Pak ya. Jadi buat teman-teman yang mau, oh ini kita lihat bijinya masih warna hijau. Jadi mentah. kalau anggur itu kalau buat Bijinya kalau sudah buat menghitam, apa titen, ada bahasa Jawanya itu, kalau bijinya udah hitam itu berarti dia udah benar-benar matang. Jadi kalau misal kita kok, perhitungannya Mas. oh ada Jadi, perhitungannya. ya, 120 hari setelah pangkas. Oh jadi umur anggur itu Ada perhitungannya 120 hari setelah pangkas. Di dalam pecah karena musim penghujan. Musim penghujan itu kita harus teliti, kadang sering harus diamati. Harus diamati terus ya Pak setiap waktu ya. Kalau pecah ini di dalamnya nanti membuat busuk, bisa rusak semua. Jadi harus kalau ada yang rusak harus langsung diambil ya. Ya. Harus setiap hari dicek teman-teman. Iya. Jadi memang budidaya anggur ini Butuh sulit, ketelatenan butuh yang ketelitian, luar biasa. ketelatenan, dan juga emang harus rajin mengecek ini ya. Nggak gampang. Jadi buat teman-teman yang mau budidaya anggur, mau cari bibit anggur, Belajar mau belajar bisa langsung sama ownernya ini Pak Pambudi, bisa tanya-tanya, bisa konsultasi. Mungkin ada teman juga ya apa punya pohon anggur di rumah tapi kok kalau mau icip, belum berbuah. Oke, siap Pak. Dulu sebelum kita makan kita cuci dulu. Ini saya mau diicipi yang masih mentah, yang belum mateng ya. Yang masih mentah ini tadi yang Ukraina ya Pak ya. Iya, Nah, ini yang masih setengah matang, isiannya belum masak sempurna. Kita coba ya, kita icipin ya. Ini. Ini seger banget ini, asli. Belum matang. Ini padahal belum matang sempurna tapi wah luar biasa. Tidak ada asam ya. Nggak ada asam-asamnya, manis ini. Ya, Padahal baru manis. setengah mateng. Belum manis. Mas. Tapi wah kalau menurut saya sama anggur yang di pasar tuh masih jauh banget ini. Kalau ini soalnya termanis ini. Termanis ini. Keras ini Pak wadah. Iya. Ini seger banget ini. Kalau teman-teman mau ngicip anggur langsung. Oh jangan dipromosiin. Nanti nggak ada barangnya. Oh stoknya belum siap ya Pak ya. Iya. Mungkin kalau mau nanem kayak gitu ya bibitnya udah ada ya Pak ya. Iya betul. Kalau mau nanem bisa langsung datang ke sini. Ini kalau buahnya ini kalau sehari dipanen habis soalnya belum buah semua. Iya. Karena ini usianya juga baru 2 bulanan. Ya 8 bulan 8 bulan ini anggurnya, tapi udah berbuah. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi, mungkin punya bibit anggur tapi kok belum berbuah dan sebagainya, bisa langsung datang ke sini konsultasi langsung sama ahlinya.